Kita belajar dari pengalaman yang ada. Semua kegagalan itu kita ada keyakinan semua masalah itu pasti ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbun Winasis dari UD ANF Farm Klaten yang bergerak di bidang penangkaran burung jalak Bali, jalak putih, jalak suren, jalak Hongkong, dan merak hijau yang beralamat di Jiwan RT 1 RW 11 Jimbung, Kalikotes, Klaten. Awal ternak penangkaran burung yang saya kelola ini dimulai dari tahun 2009. Saat itu kita mencoba menangkarkan burung jenis jalak suren 18 pasang waktu itu, karena emang kita dari awal emang seneng, kita hobi dengan burung, kita menyayangi burung, kita kembangkan sampai sekarang menjadi kurang lebih sekitar 300 pasang indukan. Setelah itu tahun 2012 kita memberanikan mencoba untuk menangkarkan jalak Bali yang menurut orang itu sulit dan birokrasinya ribet. Waktu itu kita mencoba sekitar 3-4 pasang waktu itu. Ternyata kok jalak Bali kok berbeda dengan apa yang orang katakan. Birokrasi juga tak anggap mudah, penangkaran pun juga mudah, nggak sesulit yang orang bilang waktu itu. Setelah kita mencoba 3 pasang, ternyata kok mudah ya. Saat itu juga tahun 2012 kita banting setir untuk murai batu dan cocok rawok kita hapus, kita jual semua, kita tukarkan jalak Bali dan kita kembangkan sampai sekarang. Saat ini udah sekitar ya 100 pasang lebih untuk burung jalak Bali kita. Kalau untuk saat ini latar belakang kita membuat kandang 3 lantai itu memang karena kita pengen jumlah kandang yang banyak, tapi dengan lokasi terbatas kita berpikir untuk membuat kandang 3 lantai. Kurang lebih sekitar 100-150 meter persegi itu. Jadi kalau 3 lantai itu totalnya sekitar 171 kamar atau 171 kandang. Itu kandang khusus untuk jalak Bali aja. Kalau untuk yang kandang lama itu kita campur antara jalak Hongkong, jalak putih, dan jalak suren. Kurang lebih sekitar 100 kandang. Kalau jatuh bangun untuk penangkaran dari awal ya pasti yang namanya kita baru tahap belajar, kematian, kegagalan karena kandang terlalu panas itu pernah. Jadi kita nggak selamanya apa yang kita jalankan sampai sekarang itu selamanya lancar, selamanya mulus. Pasti ada kendala-kendala, di antaranya ya kegagalan karena kandang yang salah, karena konstruksi kandang itu salah, kandang kepanasan. Bahkan waktu itu sampai kandang itu mencapai suhu kurang lebih sekitar 38-40. Kalau kandang seperti itu kan pasti kandang burung nelur pun pasti telurnya matang seperti itu. Bahkan waktu itu juga sempat kematian itu kan juga sering terjadi waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang kita belajar dari pengalaman, kita bisa meminimalisir kematian burung yang ada. Kalau untuk perawatan burung jenis jalak-jalakan itu adalah mudah. Jadi pagi kita ganti minum, karena yang namanya minuman itu kalau nggak dibersihkan, yang namanya minum kan pasti kecampur kotoran. Kalau nggak kita berikan tiap hari, kotoran diminum burung pasti hasilnya kurang bagus. Jadi di tempat kita tiap hari itu harus wajib itu. Kita tambah fur, kita tambah jangkrik, udah itu perawatan rutin. Paling nanti ditambah sama ngecek telur. Itu setiap 2 hari sekali sama panen telur. Cuman itu aja. Jadi dari sekian kandang, dari sekitar 300 kandang di kandang di ANF itu di cover 2 orang, paling dari jam 7 sampai jam 10 udah selesai. Kalau untuk penangkaran itu yang utama kebersihan kandang, yang utama kebersihan. Kalau untuk yang lain dari asupan pakan semua orang tahu, tapi terkadang banyak orang yang ceroboh itu dari sisi kebersihan. Banyak orang gagal karena itu, karena satu faktor itu kebersihan, terkadang
kurang telaten dalam membersihkan kandang. Kalau kesulitan penangkaran burung jalak itu paling di saat peralihan cuaca, kendala-kendala penangkaran di saat peralihan cuaca nanti pasti burung itu banyak yang ngedrop, lolan ya banyak yang mati seperti itu. Itu emang itu udah siklus tahunan. Dikarenakan satwa yang kita kembang biakkan itu beberapa dilindungi undang-undang, saat ini kita udah ada payung hukum, udah ada izin penangkaran dari satwa-satwa yang dilindungi itu. Jadi nanti untuk penjualan burung yang kita jual pun dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap, termasuk sertifikat dan SADN. Itu khusus untuk jalak putih, jalak bali dan merah hijau. Biasanya untuk siklus jalak bali sendiri kan dari sekarang nelur, nanti 14 hari kemudian dia akan netas. Setelah dirawat kurang lebih sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, sekalian nunggu sertifikasi dari BKSDA, udah layak jual. Jadi kalau di wilayah sini itu baru netes pun udah layak, udah bisa diperjualbelikan untuk wilayah lokal. Cuman kalau dari tempat kita, karena kita nggak menjual baru netes, kita jual mandiri yang kita anggap aman untuk pemula, kurang lebih antara 3 sampai 4 bulan itu baru kita jual. Sekalian nunggu sertifikat yang dikeluarkan oleh BKSDA, karena satwa yang kita jual satwa dilindungi. Jadi sekalian nunggu dokumen-dokumen pendukung sertifikat dari BKSDA. Kita memulai itu 2009, tapi teman-teman senior itu dari tahun 90 itu sudah menangkarkan. Dari tahun 90 sampai tahun 2020 ini permintaan selalu ada. Kurang lebih sekitar 30 tahun jalak suren itu eksis terus, karena pasarnya itu dari dulu sampai sekarang juga ada terus. Jadi nggak pernah ada matinya, khususnya untuk jalak suren, jalak putih dan jalak bali itu selalu ada. Jadi memang kita bertahan ya karena faktor itu, karena permintaan pasar selalu ada. Kalau untuk pemasaran sendiri, jangkauan kita itu seluruh Indonesia. Untuk jangkauan kiriman kita, permintaan pun juga seluruh Indonesia. Cuman beberapa wilayah niku yang dilarang untuk kita ngirim burung ke wilayah itu, kayak ke Papua itu kita dilarang untuk ngirim burung, walaupun ada permintaan tapi emang terkendala masalah pengiriman, malah birokrasi. Sama ke Lombok itu juga sampai saat ini belum bisa kita kirim karena terkendala masalah birokrasi, pengiriman kita nggak diizinkan untuk ngirim burung ke sana. Kalau kita penjualan online kita memanfaatkan website, terus sosial media, Facebook, fanspage. Nama websitenya www.anffarm.com, sama fanspage penangkaran jalak suren, jalak putih, jalak bali ANF.farm. Kalau untuk harga kita menyesuaikan pasar yang ada. Jadi harga yang kita tawarkan itu lalu fluktuatif, naik turun, menyesuaikan dengan perkembangan pasar. Kalau untuk saat per hari ini sendiri itu untuk jalak bali sendiri anakan udah di 3,3 sekarang. Terus untuk dewasa 5.500.000 pasang, udah lengkap dokumen-dokumen. Untuk jalak putih sendiri sekarang anakan 1,2 sepasang, dewasa 1,8 untuk sepasangnya, lengkap dokumen-dokumen. Kalau jalak suren sepasang 700 sepasang, kalau dewasa 1,3 sepasangnya. Kalau untuk merah hijau sendiri kita hanya menjual anakan, kita nggak menjual dewasa. Anakan kita menjual sekitar 20 juta sepasangnya. Kalau untuk harapan kita sendiri, mungkin untuk harapan jangka panjang sendiri, kita pengen jalak bali itu mau kita ekspor. Kita udah dapat edisetes dari Swiss, dari Janewa Swiss. Cuman waktu itu kita udah dapat edisetes, kita vakum. Baru mulai bulan ini tak urus lagi untuk pengajuan izin edar luar negerinya, khusus untuk jalak bali. Kita belajar dari pengalaman yang ada, semua kegagalan itu kita ada keyakinan semua masalah itu pasti ada solusinya. Bekerja pun juga butuh untuk belajar. Di saat kita itu gagal dalam suatu hal, contohnya kalau gagal rata-rata burung mati. Ya namanya burung mati, lolan banyak yang mati, itu pasti kan ada nominal. Nominal itu tak anggap itu uang untuk sekolah. Kita berharap nanti juga akan lulus. Jadi kita selalu berusaha mencari kesalahan-kesalahan yang ada. Kalau udah ketemu salahnya, berarti kan kita evaluasi untuk berikutnya seperti itu. Biar untuk berikutnya nggak terjadi kesalahan yang sama.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cap Capung.